musik-musik apa tema-tema tentang kritik sosial dan politik dikerjakan oleh orang-orang seperti itu. Jadi punya satu gayanya lagi gitu. Menurut saya sih itu juga. Ini saya bagi pengalaman juga, ini sebuah pengalaman yang menarik. Jadi salah satu pentolan aktivis di Bali yang juga jaringan nasionalnya kuat, melihat apa yang terjadi di Bali, dia seperti tersadarkan bahwa jika ini bisa kita lakukan secara nasional, ini akan baik, dan dia tidak mau lagi menunggu, nggak mau lagi menunggu bahwa agar musisi bisa bergabung dengan aktivis. Yang dia lakukan adalah satunya dia kayak ngobrol santai gini, ngajakin bro, yuk ini dong bikin acara apa kayak gitu di rumah, ngobrol-ngobrol, nanti tak ajak teman-teman aktivis. Gini aja, tujuannya dia adalah, inti dari percakapan itu adalah dia ingin agar aktivis-aktivis yang di Jakarta biasa bergaul di Bali. Artinya dengan bisa kalau betul-betul bergabung, artinya si aktivis ini dan organisasinya bakal paling tidak kecipratan keren gitu ya, kecipratan keren, dan aktivis-aktivis itu sendiri biar enggak pendekatannya kering ke publik yang lebih luas. Karena di Bali sendiri anak-anak muda sekarang, penggemar band itu, suka nggak suka, mereka begitu masuk ke lingkaran itu, mereka akan jadi bagian dari aktivisme itu. Nah itu sedang coba dipraktekkan di sini. Kami baru mulai menggodoknya gitu. Dan iya, jadi saya pikir yang bagus dari salah satu organisasi besar aktivisme ini, dia juga sudah sadar bahwa selama ini mungkin misalnya ketika para aktivis itu jangan lagi menggunakan kawan-kawan, mungkin ganti pakai bro, yang sederhana semacam itu ya. Tapi yang jelas mereka sudah sadar bahwa selama ini mereka kering dan mesti lewat musik semuanya bakal jadi cair. Dan ketika ini sudah jadi keren sama anak muda, intinya semua adalah industry of cool. Jadi kalau udah dianggap cool, udah yang lain gampang lah gitu. Ya, jadi buat Anda yang menganggap bahwa scene di Jakarta itu sudah cool, mungkin apa yang dikatakan dia itu harus dicamkan bahwa di sini sebenarnya kuper gitu kan, karena aktivisme sosial atau politik itu tidak dekat dengan musik gitu. Dan saya pikir dia juga kayaknya setuju gitu bahwa banyak faktor yang membuat politik dan musik di Jakarta itu agak susah ketemu gitu kan. Maksud saya gini, jangankan musik dan politik ya, yang sama-sama seni, musik dan seni rupa misalnya, atau musik dan film tidak sedekat itu. Ya jangan ke politik nih, misalnya musik dan seni rupa, orang jelas-jelas cover albumnya harus seni rupa, masa nggak dekat, video klipnya perlu seni rupa, masa nggak dekat. Tapi mungkin salah satunya karena dulu memang tidak ada situs, tidak ada tempat saling bertemu, ada desainer, ada seniman puisi, ada penyair, ada pemusik untuk bertemu bersama-sama. Di generasi kita waktu itu mungkin nggak ada tempatnya, tapi saya bisa bilang semenjak tahun 2000 ke sini ada tempat-tempat itu gitu. Jadi makanya pelan-pelan arahnya akan ke situ, menurut saya sih itu. Oke, saya pikir ini saat yang tepat buat audiens untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga pembicara kita di depan. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi dengan ketiga pembicara di depan. Atau kita juga kedatangan tamu dari Malaysia, mungkin kita bisa undang untuk sedikit berdiskusi soal di sana, mungkin kedekatan musik dan politik di sana gitu kan dibandingkan di Jakarta. Ada yang atau kita serahkan ke teman dari Malaysia dulu. I don't know where to start. Terima kasih. Okay, no. Okay, nama aku Joe Kid. Aku daripada Kuala Lumpur. Aku di sini selama 2 bulan untuk melakukan satu research tentang sejarah pergerakan punk di seluruh Asia. Aku akan bikinkan sebuah buku. Jadi
perbincangan ini agak penting untuk aku. Antara intisari utama tentang punk adalah musik protes. Tapi daripada apa yang aku mendengar tadi, kamu semua yang ada sebut tentang band-band daripada punk yang bagi aku cukup berpengaruh, seperti Marginal atau ya. Terus daripada aku apa yang lihat, kebanyakannya lagu protes banyaknya daripada underground yang di awal punk semua. Jadi pandangan aku just that, are you guys not involved in that sort of stuff, or you kind of like put it aside because it's not really public, it's not too awam, or what? Jadi pertanyaannya adalah tadi tidak disebut sama sekali kontribusi punk gitu kan dalam perbincangan kita soal musik dan politik gitu kan, karena ya kita tahu sumbangan besar mereka untuk menciptakan musik left side yang ada di kiri. Mungkin Bing itu atau Philip ada yang mau dikatakan soal kontribusi punk di musik perlawanan gitu. Kalau di Bali ya, saya dulu memanajeri band punk di Bali. Kalau di Bali sendiri ya, punk salah satu punk dan death metal ya, yang paling pertama, yang paling di depan dan bergaul langsung dengan aktivis. Dan kalau yang di Jakarta, kami dari Bali dengar ya, yang memang Marginal, mungkin Bin yang lebih bisa bicara tentang itu. Oke, pertanyaannya menarik sekali ya, tentang bagaimana sih posisi musik punk ya, terhadap sosial politik. Kalau kelahiran saya sendiri di Jakarta yang saya tahu itu berawal dari musik yang lebih dulu lebih dikenal anak muda di sini. Jadi musik thrash metal dan kultur skateboard. Dua itu cukup memberi pengaruh terhadap kelahiran punk di sini. Nah, waktu itu jadi yang umurnya relatif lebih muda, dia jadi bisa menghadap unsur punk di thrash metal dan dia memilikinya itu untuk generasinya dia gitu, Jakarta itu. Nah, seperti biasa ketertarikan awal memang lebih banyak pada sound, pada visual, pada apa. Tapi pada akhirnya sampai dia ke konten, sampai ke konten punknya itu sendiri. Jadi mungkin bisa dibilang di sekitar 90-an pertengahan sampai akhir itu baru itu rasa kontennya lebih banyak dibanding sebelumnya gitu. Salah satu yang berpengaruh waktu itu mungkin banyaknya fanzine masuk ke sini yang bukan hanya akhirnya menulis tentang musik tapi juga menulis tentang pergerakan-pergerakan. Dan itu era itu kita sudah lebih mengenal misalnya anarko-punk. Jadi salah satu yang membuat kalau buat saya pribadi ya, salah satu yang membuat berubah melihat dunia ya, misalnya mendengarkan Subhumans, oh ini berbeda gitu, dia memberi alternatif terhadap kehidupan kita sehari-hari yang ada hubungannya dengan politik tentu saja gitu. Nah, benar sekali bahwa ada Marginal, ada sebelum bahkan misalnya ada Idiots, ada Bunga Hitam, lalu kemudian ada Bunga Hitam, ada antiseptik juga. Nah, itu juga menarik, misalnya dari antiseptik awal sampai ke akhirnya lebih ada lebih pergerakannya gitu, dari pertama-tama soundnya, awalnya diberikan terhadap soundnya gitu. Nah, tentu saja sangat besar pengaruhnya dan itu juga sebenarnya yang pertemuan antara penggiat punk dengan penggiat yang musik yang lain atau budaya yang lain. Ketika mereka ketemu, mereka jadi ngobrolin hal-hal seperti itu yang sebenarnya sangat beririsan sebenarnya. Jadi misalnya kita bisa aja muter film tentang kultur punk di ruang lupa, di tempat seni rupa gitu, karena sebenarnya sama, sangat beririsan gitu. Hubungannya ke publik yang lebih luas ya tentu saja sangat besar, karena bagaimanapun misalnya gini, secara look aja terlihat, Pak itu udah pasti terlihat, dress up-nya gitu, secara look aja udah kelihatan dia. Jadi propagandanya pasti masuk kemana-mana gitu, karena konten liriknya, look-nya, apa segala macam, kata-katanya ketika manggung gitu, ketika salah satu yang khas juga dari band juga
dia suka menyampaikan message sebelum manggung gitu. Itu sebelum membawakan sebuah lagu dia ceritain lagu tentang apa itu. Jadi pergerakannya menurut saya lebih banyak dari tempat tongkrongan punk masuk ke kampus-kampus, macam ke sekolah-sekolah dan itu yang menyebar yang sekarang ada di mana-mana. Mungkin menambahkan sedikit saya, kalau memang menarik, tadi kita nggak bicarakan juga soal marching dan lain-lain. Memang kalau punk ini mungkin sebagai musik protes dia lebih solid karena pelakunya bukan hanya musiknya, dia melakukan attitude-nya dia ikuti, etos protesnya itu dia ikuti, makanya dia kemudian jadi mensyaratkan semakin dalam tanda kutip menjadi bagian dari komunitas itu. Sementara kalau musik ERK gitu, kita nggak perlu senang sama Kholil, nggak perlu dress up seperti Kholil untuk bisa merasakan bagaimana lagu di udara itu adalah tentang Munir yang kita sama-sama nggak suka karena Munir dibunuh dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua juga punk ini kan lebih solid karena komunitas, sehingga mungkin dia jadi pada banyak tempat tuh jadi localized. Mungkin itu yang membuat kan kalau kita bagi ya ada yang mainstream juga yang lebih umum dan yang localized ini yang membutuhkan kesiapan attitude itu ke dalam. Cuma ini kalau di Bandung juga kan kuat karena komunitasnya di Ujung Berung dan lain-lain itu. Jadi dia sebagai musik protes mungkin lebih solid, cuma itu menjadi outlet bagi orang-orang yang menjadi bagian dari komunitas itu. Kalau misalnya orang-orang yang bukan menjadi bagian dari itu hanya bisa merasakan mungkin dari aspek musiknya, tapi pesannya mungkin karena yang bisa memahami adalah orang-orang yang ada di dalam attitude itu, pesannya mungkin jadi tidak terlalu melebar. Berbeda dengan band-band yang lain yang menempuh jalan yang lebih berbeda. Tapi saya setuju bahwa punk itu ya memang musik anti kemapanan, karena itu ya sudah pasti menjadi musik protes. Yang menarik kan yang terjadi sekarang adalah ketika musik protes ini seperti yang Bing bilang, outletnya, deliverynya bisa lewat jenis-jenis musik yang kita nggak duga bahwa dia akan melahirkan musik protes. Mungkin kapan-kapan ada yang elektronik musik keluar sebagai musik protes dan lain-lain. Mungkin itu bisa lebih, atau pop yang bisa menangkap semangat zaman. Kalau misalnya kalau kembali ke Iwan Fals lagu Pesawat Tempur itu kan, itu lagu apa? Lagu cinta, lagu protes terhadap tentara, atau protes tentang apa? Atau tentang krisis dan lain-lain, bisa dibundel jadi satu oleh Iwan Fals. Kelihatannya lagu cinta, padahal sebetulnya si kontennya itu lebih, orang jadi bisa lebih terima gitu. Mungkin itu aja tambahan sedikit. Mungkin kalau untuk pengaruh punk, saya tidak terlalu familiar dengan scene punk, tapi pengetahuan saya di Bandung misalnya, itu hampir tidak ada anak-anak scene independen. Saya nggak tahu, mungkin itu bisa cerita di Bali ya, tapi di Bandung misalnya hampir tidak ada anak-anak scene independen yang tidak bergaul atau tidak secara semangat dipengaruhi oleh komunitas punk di sana gitu kan. Dan terus terang saya agak lebih mengenal scene di Bandung karena banyak cerita dari Ucok misalnya, bahwa dia sangat aktif di scene hip hop di sana, tapi hip hop di sana kan tidak sesuatu yang eksklusif gitu kan. Hip hop di Bandung itu sangat dekat dengan komunitas-komunitas punk atau komunitas indie yang sama sekali terlepas dari sistem atau apapun yang ada di mainstream gitu kan. Dan saya pikir mereka yang masih bisa menyelamatkan scene lah di Bandung gitu dari kebusukan scene di Indonesia secara umum gitu. Saya mungkin dia itu bisa cerita di Bali soal bagaimana punk di sana berpengaruh terhadap etos perlawanan, etos membangun scene yang mandiri. Kalau di Bali memang dari sejak awal, dari tahun ketika ngelawan Soeharto itu memang, maaf saya tadi langsung bercerita karena mau menganggap orang sudah tahu, jadi memang, tapi kalau dibalik ulang memang dari tahun 98 itu yang paling depan melawan Soeharto itu dari musisi ya anak-anak punk, dan hingga hari ini pun masih tetap anak-anak punk, cuman mereka sudah lebih lentur, sudah lebih fleksibel bergaul dengan anak-anak grunge. Jadi yang di depan sekarang grunge sama punk, yang paling di depan yang
kita lagi ngelawan sebuah institusi sebuah perusahaan swasta yang sangat besar. Itu ya yang di depan Sportmanisda dan Navicula, dan juga ada band jihad, band-band punk yang satu angkatan. Artinya keterlibatan punk baik untuk pergerakan maupun independensi keluar dari mainstream itu memang di Bali memang punk. Nambahin sedikit, memang karena tadi memulai pertanyaannya dari kondisi hari ini gitu ya. Kalau ngomong punk, karena punk itu yang memulai gitu, jadi kelewat jadinya gitu kan. karena benar, sebelum ada indie rock di sini ya ada punk duluan gitu, sebelum ada musik band di sini lebih ada punk duluan. Jadi ya memang mereka pengaruh punk lah yang paling banyak kalau tadi itu ngomong tahun 98 itu puncaknya reformasi apa segala macam, itu isinya anak punk banyak banget udah. Dan musik-musiknya bensin-bensinnya itu sangat mempengaruhi pasti. Jadi begitu besarnya pengaruh mereka dan di mana-mana, jadi kita menganggap itu take it for granted gitu kan, dan tidak dibicarakan. Oke, dari audience, kalau tidak ada nanti saya tanya Anda malah. Oke, dari sebelah kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita tahu bahwa kondisi musik sekarang adalah industri mainstream yang memang kira membuat mungkin lagu-lagu yang seperti pergerakan itu ya protes sosial dan politik itu mungkin bagaimana kayak ya kita tahu lah sekarang bagaimana kualitas musik Indonesia yang terlampau mainstream dan bahkan lagu-lagu yang bisa dikatakan menurut saya nih kok kurang-kurang ya, tapi akhirnya di pasar ternyata banyak yang suka gitu. Nah, bagaimana akhirnya pengaruh pasar lagi sih ini? Bagaimana akhirnya pengaruh pasar terhadap perkembangan musik-musik protes sosial ini gitu? Apakah pasar ini sendiri akhirnya menghambat musisi untuk mengeluarkan lagu-lagu yang bertemakan protes sosial ini sendiri? Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak-Bapak semua. Yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin kalau musik dan politik itu memang berkaitan erat dan dari musik-musik yang dibawakan sama Iwan Fals itu kan pada awalnya memang selalu membawakan tema-tema yang berkaitan dengan politik. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah seberapa besar sih pengaruh dari lirik-lirik yang diungkapkan sama Iwan Fals terhadap pergerakan sosial masyarakat di Indonesia pada saat itu? Apakah mendorong lahirnya juga reformasi atau seperti apa gitu? Reaksi dari masyarakatnya seberapa besar? Terima kasih. Pertanyaan kedua justru meruntuhkan tesis Anda tadi bahwa jangan-jangan bukan punk yang berpengaruh, tapi Iwan Fals. Oke, satu lagi pertanyaan. Ya, selamat siang. Saya ingin bertanya. Tadi kan saya dengerin Bapak ngomongnya, Bapak yang enak. Mas ngomongnya itu masalahnya tuh ya musik-musik yang ada yang berasal dari luar, punk, rock, grunge itu semua berasal dari luar kan. Tapi kalau musik yang dari daerah sendiri itu apakah gimana? Apakah akan luntur sendiri dimakan oleh zaman, termakan oleh musik-musik yang ada sekarang itu, atau misalnya bahkan menjadi apakah bakal terjadi fusi yang baru dicampur gitu, kayak saya pernah lihat di Jogja yang Jogja Hip Hop Foundation dicampurkan antara hip hop budaya luar dan Jogja budaya daerah itu sendiri, atau malah benar-benar ya hilang seperti tadi itu. Cuman ya itu sama apakah musik-musik daerah itu sendiri berhenti dan tidak ada lagi suaranya, atau memang sudah tertutup oleh pasar seperti yang Bapak tadi bilang, tertutup pasar jadi nggak pernah kedengeran lagi. Jadi seperti itu pertanyaan saya. Oke,
Oke, kita ambil 3 pertanyaan dulu untuk dijawab oleh pembicara di depan. Jadi pertama soal tadi pasar gitu kan, apakah pasar ini membuat musik protes sosial jadi busuk, nggak relevan lagi. Kedua tadi soal itu jangan-jangan bukan punk, tapi one pulse. Terus yang ketiga tadi soal kita terlalu ke barat-baratan gitu kan. Ada nggak sih sebenarnya musik protes sosial yang lokal gitu? Oke, bisa dimulai dari itu dulu. Saya jawab yang pertama ya, pengaruh pasar terhadap musik protes sosial ya. Kalau di Bali sendiri, maaf ya saya selalu pakai contoh Bali karena saya tahu banget apa yang terjadi. Setahu saya kalau di Bali itu pasar nggak bisa mempengaruhi kita, bukan nggak bisa ya, maksudnya kita sih masih cukup berkompromi dengan pasar, tapi maksudnya seperti band-band besar di Bali yang dengan susah payah akhirnya bisa tiba di satu titik tertentu dan sudah mulai cukup menghasilkan uang untuk bisa hidup gitu. Justru mereka yang mendidik pasar, seperti yang tadi saya bilang, yang mereka lakukan sekarang misalnya lagu-lagu yang diciptakan oleh Superman yang terbaru, Navicula yang terbaru, itu semuanya tentang ya contoh ininya Navicula yang terbaru dia Refuse to Forget. Itu lagi populer banget, itu adalah tentang protes tentang Munir. Kok sampai hari ini insiden Munir ini kok nggak beres-beres. Terus juga Superman yang terbaru itu Sunset di Tanah Anarki, itu tentang korban-korban G30 SPKI, dan yang itu semua orang ngomong. Nah jadi justru Superman yang mendidik pasar dan tidak terlalu peduli dengan permintaan pasar, dan justru mereka yang membentuk pasarnya sendiri. Kalau di Jakarta, saya agak kurang tahu ya, mungkin ada efek rumah kaca yang cukup bisa seperti itu yang hendak mendidik pasar, tapi saya pikir kebanyakan masih agak terdikte oleh pasar. Gimana menurut? Ini menarik ya, bagaimana industri memandang lagu protes sosial. Protes sosial bisa jadi duit nggak sih? Kasarnya itu kan sebenarnya kan. Industri melihatnya gitu kan. Menurut setahu saya, industri selalu tidak pernah melihat ini sebagai duit secara utama ya. Pasti lagu tentang cinta, mungkin lagu religi, lalu kemudian mungkin lagu apa, tapi politik saya pikir kurang dihitung oleh ANR label mainstream. Yang kita sebutkin pun, lagu-lagu yang kita sebutkan, even dari Iwan Fals yang ada di Musika, dari label mainstream, bukanlah lagu-lagu yang kita nonton di TV sejujurnya. Bukanlah lagu-lagu yang dipromosikan oleh labelnya. Kalau seingat saya waktu saya nonton TV gitu